Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Selamat datang di Rakit PC cuy lagi ya. Hari ini kita akan merakit PC pakai komponen yang dikirimin oleh distributor Foxhound ya teman-teman ya. Oke, jadi Foxhound ini pertama ngirimin sebuah casing kecil ya. Ini adalah Paradox Gaming Luxi ya. Sebuah casing dengan harga 360 ribuan. Sudah dapat power supply, sudah ada port type C walaupun ke splitter pakai USB 3, tapi nggak apa-apa lah. Untuk harga casing 360 ribu dapat lubang port type C, udah cakep teman-teman ya. Terus Foxhound juga ngirimin satu buah SSD NVMe Gen 4 ya ini ya teman-teman ya. Ini adalah T-Force Cardea Z44L 250 GB ya. Nanti kita akan jajal ya. Sama satu lagi ini gue kagak tahu apaan ya. Kayaknya sih cuma souvenir tambahan aja buat gue, atau ya mungkin biar teman-teman tahu aja lah ya. Jadi kita masukin di sini juga ya. Gue belum tahu ini apa, apakah komponen atau apa ya. Oke, nah kita akan rakit pakai komponen yang biasa kita rakit teman-teman ya. Ada B660, ada i3 12100, ada SSD yang dari tim ini, sama ini ada di gua ya. Tapi nanti kita di rakitan ini hanya akan rakit lalu ngetes speed si SSD T-Force Cardea ini teman-teman ya. Oke, sisanya komponen biasa, dan di sini gua rakitnya tanpa graphic card ya. Sekalian gua pengen nguji juga si power supply bawaan dari casing ini apakah kuat nih buat ngejalanin prosesor yang kasarnya generasi terbaru kayak i3 12100 gitu teman-teman ya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita rakit PC-nya ya. Oke, pertama kita akan pasang SSD-nya dulu ya. Tapi sebelum itu gue pengen lihat-lihat dulu nih. Soalnya kalau nggak salah gue baru pertama kali deh megang yang si Cardea Z44L ini nih. Ini pertama kali di sini ya. Seingat gue ya. Oke, ini M.2 NVMe SSD PCIe 4.0 ya, 250 GB ya. Di sini kalau gua cek speednya bisa dapat read 3,5 ya, up to 3,5, write-nya up to 3000 ya. Ini udah cukup teman-teman ya. Oke, kita akan buka, ini masih segel. Set. Kita akan buka SSD-nya. Oke. Seingat gue si SSD Cardea ini ada versi yang dapat heatsink ya, makanya ini mungkin tempatnya terpisah begini nih. Oke, dilepas. Ternyata kita dikasih heatsink juga di sini teman-teman ya. Oke, grabin. Nah, ini kita pasang dulu deh ya si heatsinknya, heatsink stiker ini. Biasanya udah dipasangin, tapi ini kita pasang sendiri, nggak apa-apa. Nah, ya. Lalu mana obeng kecil gue pasang di atas ya teman-teman ya, karena di motherboard yang ini kalau mau dapat speed atau mau ngebaca SSD Gen 4, setahu gue harus dipasang yang di atas gitu. Ini kenapa stand off-nya lepas lagi? Mau ngelepas bautnya doang sampai ke stand off-nya ini yang kelepas. Oke, sebentar. Nah, tunggu. Oke, lalu kita pasang SSD-nya, teman-teman. Kita baut lagi. Hap, udah ya. Terus ini kita masukin dulu biar tidak berantakan teman-teman ya. Aku penasaran ini apa, soalnya nggak ada tulisannya teman-teman. Oke, pretelin aja lah ya. Apa sih itu? Berat teman-teman ini. Kalau gua mikir SSD NVMe bukan, SSD SATA juga bukan. Oke. Oh, dia kartu teman-teman ya. Oke, kartu ya. Tapi keren loh ini. Ini kayaknya nggak dijual terpisah deh, atau mungkin tim sengaja ngejual kartu ini, gue nggak tahu juga teman-teman ya. Oke, intinya pada saat gue bikin konten ini gue dikirimin casing SSD sama ini teman-teman ya. Oke, gue tahu main kartu gini-ginian doang, cuman main yang soliter doang teman-teman. Oke, sekarang kita ke casingnya teman-teman ya, tapi gue ganti posisi
tripodnya dulu aja deh biar lebih enak, atau langsung gini aja deh soalnya biar langsung masukin motherboardnya ke casing ya. Kalau teman-teman pengen lihat lengkapnya, tonton video review casingnya aja ya. Ini ngebukanya cuma di sini doang, gampang parah ya. Jadi kalau kalian rakitannya simple tanpa tanpa graphic card teman-teman ya, itu bisa langsung pasang ini lalu masukin ke casing ya. Kita buka, nah langsung deh ya. Udah dapat kabel power teman-teman ya. Lalu ini perbaut-bautan. Oke, kita keluarin dulu. Nah ini udah dapat fan 1 biji tuh ya, yang 9 cm kayaknya atau 8 cm itu gue kurang tahu juga. Ini gue pisah-pisahin dulu, sekalian gue rapihin teman-teman ya. Yang dipakai kan cuma molex di sini, nanti ini ke sini. SATA kita nggak pakai ke sini. Maksud gue tuh biar nggak terlalu berantakan gitu, jadi tetap bisa rapi gitu. Oke. Nah, ini fan-nya kita pasang dulu teman-teman ya. Nah, lewatin kabel yang di sini biar kagak ngeganggu jalur ya. Oke. Nah, ini BTW kan di depan tadi gue ngasih tahu ya ada USB 3, ada Type C ya. Tapi colokannya di sini dia ke splitter ujung-ujungnya pakai colokan yang USB 3.0 ya. Nggak apa-apa. 300.000 dapat colokan Type C, bisa nyambungin Type C, nggak apa-apa, itu udah lebih dari cukup teman-teman ya. Sekarang gue pasang dulu ini apa sih ini tuh namanya teh, besi belakangnya tuh, aduh segala lupa lagi gue namanya ya, pokoknya itulah teman-teman ya. IO shield, Allahu Akbar gitu aja lupa ya. Oke. Ini dia bisa Mobo Micro ATX yang full kayak gini ya. Yang ini tuh 8 baut, terus Micro ATX yang cuma 4 baut atau 6 baut, sama Mini ATX juga bisa. Tapi kali ini gue pengen jajal langsung pakai Micro ATX yang 8 baut. Pengen tahu mentok kagak nih, bisa dibaut kagak nih ya. Oke, biar teman-teman juga melihat gitu. Misalkan pengen rakit PC yang tema kecil-kecilan kayak begini, apakah masih bisa atau tidak ya. Oke. Nah ini masih bisa teman-teman ya. Habis itu kita baut, ada 8 baut. Oke. Dan rakitannya juga simple teman-teman, tinggal pasang di area motherboard tuh ya. Mobo, prosesor, cooler, RAM, SSD. Habis itu tinggal masukin casing, colok-colok deh. Kalau teman-teman mau pakai graphic card, gue sangat menyarankan untuk ganti power supply ya. Karena di sini tulisannya sih SFX 400F, tapi total powernya 200 watt teman-teman ya. Gue sih menyarankannya ganti power supply yang SFX gitu. Kalau misalkan mau pakai graphic card kayak model 1650 atau RX 6600 atau RTX 3050 3060 itu masih bisa gitu, tapi ganti power supply-nya. Kecuali rakitnya kayak gini nih tanpa graphic card, ya wes pakai PSU bawaan juga apa. Oke. Terus gimana lagi di sini? Ini udah semua kali ya? Ya. Oh, ini satu lagi nih di bawah kiri ini belum. Ini masuk gak sih? Oh masuk. Gue muter-muter kok rasanya kayak kagak masuk-masuk gitu. Oke. Satu baut terakhir. Nah, ya. Di situ untuk nyolok-nyoloknya di sini harusnya udah nggak pusing ya. Oke, kita cari mana kabel power 8 pin CPU. Ya. Oke, ini bisa dibuka jadi 4-4 ya teman-teman ya. Tapi masangnya ya sesuai kebutuhan aja. Kalau motherboard kalian CPU pinnya cuma 4 ya udah pakainya 4 aja. Kalau 8 ya pakai 8. Oke.
Terus ini kayaknya colok ininya dulu deh. Oh, ini harusnya tadi bisa lewat belakangnya teman-teman, jadi kabelnya dulu biar nggak terlalu ngalangin gitu jalurnya, bisa. Oke. Jadi tetap biar kelihatan rapih dan estetik gitu. Oke, ini di sini. Satu lagi, ini audionya di ujung teman-teman ya. Oke, casing ini bisa naruh harddisk 3,5 2 biji ya teman-teman ya. SSD SATA juga bisa 2. Tapi pilih salah satu ya. Di bawah ini SSD 2,5, harddisk 3,5. Sama yang di sini itu pilih mau SSD SATA atau harddisk SATA. Totalnya sih pokoknya jadi ada 3. Ya, di bawah 2, di depan 1. Oke, ini sekarang kita mau colokin front panel. Yang ada mata saya nih dan tangan saya rada nggak kelihatan, lagi nggak pakai kacamata, jadi ada susah. Oke, tapi casing ini termasuk yang tidak menyusahkan sebenarnya teman-teman ya. Ada casing mini ITX lainnya atau casing kecil lainnya yang lebih menyusahkan saya. Ini sih menurut gue masih aman-aman aja. Oke, terus ininya colok ke sini. Nah, udah deh ya, sudah selesai rakitan kita. Sesimpel itu tuh ya, tinggal atur-atur kabelnya biar kagak terlalu berantakan. Oh, segini juga udah cukup rapih ya. Oke, sekarang kita nyalain. Nah, ini dia teman-teman penampakannya setelah PC-nya sudah diberdiriin ya. Oke. Nah, kalau mau rapihin tinggal di bagian atasnya aja pakai velcro atau kabel tis tuh ya. Kalau mau pakai graphic card yang 2 fan juga di sini masih bisa masuk, masih bisa kelihatan rapih juga teman-teman ya. Oke, ini gue mau nyalain pakai PSU bawaan dan kabel bawaannya teman-teman ya. Di sini kalau gue lihat sih kabel bawaannya udah cukup oke ya, kabelnya juga udah tebal untuk power supply bawaan casing teman-teman ya. Oke. Nah, lampu motherboard sudah menyala. Mari kita nyalain PC-nya. Bismillah. Oke. Nah, ini memang non lampu-lampuan ya teman-teman ya. Fan bawaannya tidak berlampu, coolernya nggak ada lampu, cuman RAM-nya ada lampu. Kalaupun ada lampu juga kagak terlalu kelihatan sih, karena penutup sampingnya juga kan dia ketutup gini juga. Tuh. Bisa sih kelihatan siluet lampunya lama ya. Oke, ini kita tinggal tunggu masuk ke Windows-nya ya. Dan di sini ada lampu LED warna biru ya, karena tadi di bagian front panel ada colokan HDD LED, jadi ada lampu biru di situ teman-teman ya. Oke, sekarang kita mau cek speed SSD-nya dulu ya. Masuk ke disk management, kita format dulu ya si Cardea. Nah, disk 0 sudah kebaca tuh 200, ini kenapa buram lagi, 232 GB. Kita format, jebret. Nah, lalu kita buka aplikasi Crystalis Info dulu teman-teman ya. Nah, di sini udah kebaca ya, T-Force 250 GB, PCIe 4.0, boot 100% ya, dan ini masih baru banget karena tadi juga datangnya emang masih segel teman-teman ya. Oke, sekarang ini biar tidak lama saya akan mengecek speednya. Yang pertama pakai aplikasi Crystal Disk Mark, satu lagi pakai AS SSD ya, cuman gue lupa nyimpannya di mana. Pokoknya kita tes speednya dulu, oke? Oke, ini dia hasil testingnya teman-teman ya. Kalau di Crystal Disk Mark dapat rate 3200, rate-nya 1300. Kalau AS SSD dia akan selalu lebih rendah ya. Rate-nya 2700, rate-nya di 1100-an. Ini buat gue sih sudah lebih dari cukup teman-teman ya. Dan PC ini dari tadi gue perhatiin wattnya itu ya gak nyampe 50, gak sampai 70 watt lah. Jadi si power supply-nya masih aman kalau teman-teman rakit PC model kayak gini tanpa graphic card ya. Oke,
Sekarang gue mau coba jajal copy file deh ya. Langsung nih kita coba copy game Valorant. Ini ukurannya itu berapa puluh giga ya. Dia 30 giga. Kita mau coba jajal. Kok pas aja ya dapat speednya berapa. Nah kurang lebih seperti ini. Dan untuk 30 giga ini kecepatan copy paste nya cepat sih, 1 menitan ya. Tuh. Estimasi 60 detik. Jadi si SSD tim Cardea ini menurut gue sih sudah mantep teman-teman. Sudah jos ya. Oke. Nah sambil nunggu gue masih penasaran ya. Gue mau coba jajal main Valorant aja deh ya di di trainingnya aja. Gue pengen tahu kalau main game ini dapat berapa watt nih ya. Ini kita lagi copy file, dayanya naik jadi 60 watt ya. Gue mau jajal sekali lagi main Valorant, apakah si power supply-nya masih kuat atau tidak ya. Copy paste datanya sudah kelar deh, cepet ya. Untuk SSD-nya sudah ngebut ya untuk yang 250 GB ini ya. Seharusnya yang versi 500 atau yang lebih tingginya dia bisa lebih ngebut lagi speed copy paste-nya ya, atau speed read and write-nya ya. Oke, kita masuk di Valorant ya. Ini settingannya itu 1080p low aja lah ya. Yang penting bisa dimainin di i3 12 100 polos. Kita masuk ke practice yang shooting test aja ya teman-teman ya. Kagak perlu deathmatch, nanti tengah jalan main saya AFK malah jadi kenapa-napa akunnya. Jadi kita masuk ke training aja. Gue pengen tahu juga ininya nih dapat berapa watt ya, sama bisa lancar normal atau tidak ya, beberapa menit aja. Oke. Kalau gue lihat sih di sini belum nyentuh sampai 100 watt ya. Oke, 95 watt dia naik. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau rakit tanpa graphic card, si power supply bawaan casing ini ternyata masih cukup teman-teman ya. Oke, masuk ke 100 watt ya dia tuh. Tapi turun lagi ke 90-80-an ya. Oke. Gak usah lama-lama lah, yang penting playable aja. Check and recheck tuh. Cukup lah ya buat ngetesting di Valorant. Si power supply-nya sudah aman ya. Lagian PC tanpa graphic card ya dipakainya buat ringan-ringan aja lah. Main game kayak gini sebatas bisa jalan juga udah lebih dari cukup. Kalau pengen main game yang lebih berat ya beli graphic card yang bagus dan pakai power supply yang lebih proper teman-teman ya. Ini mah buat ngecek aja power supply bawaannya, dipakai pakai PC tanpa graphic card ya. Main game kayak gini ya dia bisa lancar-lancar jaya. Oke, yang terakhir nih gue ada SSD eksternal dengan colokan Type-C ya. Nah, gue pengen coba jajal ke sini apakah bisa connect atau tidak ya. Kita colok bentar. Oke. Udah masuk dan dia kebaca ya. Ini gue SSD eksternal 250 GB ya, dan dia kebaca ya. Kalau kita cek di Crystal Disk Info apakah kebaca juga atau tidak. Oke, kebaca ya, SSD 256 GB nih, si Realtek ini tuh si SSD eksternal ya. Kalau kita mau eject di sini pun nah dia namanya RTL tuh ya, si Realtek ya. Kalau dipakai buat copy data kecil-kecilan, anggaplah inilah ya, kita copy ke data D atau ke data C, itu dia bisa ya. Intinya si port Type-C-nya ini dia berfungsi ya teman-teman ya, walaupun dia kabelnya ke convert jadi USB 3.0 ya, bukan dicolok ke lubang Type-C yang di motherboard. No, itu yang di bawahnya kan Type-C, yang di atasnya USB 3 ya. Walaupun si Type-C-nya ke convert di lubang yang USB 3 atau dicolokkan USB 3, dia masih bisa berfungsi untuk
ngelokin eksternal dan juga copy paste data ya teman-teman ya. Oke, paling segitu aja teman-teman untuk video kali ini. Niatnya sih awalnya gue cuman rakit di casing ini sama ngetes SSD-nya aja, ngetes speed-nya, tapi gue penasaran sama si PSU-nya dipakai main game apakah lancar atau tidak, sama gue penasaran sama si port Type-C-nya. Ternyata semua masih normal-normal aja ya. Oke, segitu aja. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat. Kalau minat, linknya, casingnya, sama si SSD-nya udah gue taruh di deskripsi. Oke, sekian dari gue, hatur nuhun, terima kasih dan thank you.